Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika di bab 3 ini mengenai pengukuran waktu, panjang, dan berat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimudahkan dan mendapat berkah dalam mengamalkan ilmu yang hari ini kita akan pelajari. Al-Fatihah, dimulai. Amin ya robbal alamin. A. Alat ukur waktu, panjang, dan berat. Satu, alat ukur waktu. Nah, di sini kalian bisa lihat ada salah satu contoh dari alat ukur waktu. Yang pertama itu ada gambar jam dinding, yang kedua adalah gambar jam tangan. Nah, alat ukur digunakan untuk menentukan lamanya suatu kegiatan. Yang kedua adalah alat ukur panjang. Di sini ada beberapa contoh seperti penggaris, meteran pita, dan meteran kecil. Yang ketiga adalah alat ukur berat. Nah, di sini ada 4 jenis timbangan yang perlu kalian ketahui. Untuk gambar yang pertama, itu merupakan timbangan dua lengan atau neraca. Nah, itu untuk menimbang benda yang ringan seperti emas. Untuk gambar yang kedua, itu merupakan timbangan duduk. Biasanya itu digunakan oleh pedagang di pasar atau oleh ibu rumah tangga. Nah, biasanya itu digunakan untuk menimbang tepung dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, itu merupakan timbangan badan. Nah, timbangan badan itu digunakan untuk menimbang berat badan. Yang terakhir adalah timbangan digital. Nah, itu biasanya digunakan di supermarket atau pasar modern. Nah, jenis timbangan digital ini biasanya digunakan untuk menentukan harga suatu barang. B. Penggunaan alat ukur baku. 1. Membaca tanda waktu. A. Jam analog. Nah, jam analog itu menggunakan 2 atau 3 jarum sebagai alat petunjuk waktu. Kalau jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit, dan jarum panjang lainnya menunjukkan detik. Nah, untuk membaca jam, bahwa jarum pendek berpindah 1 angka setiap 1 jam dan jarum panjang berpindah 1 angka setiap 5 menit. Oke, coba kita perhatikan contoh di sini. Ada sebuah jam, jarum pendek menunjukkan angka 6 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka kita baca pukul 6 tepat atau ditulis dengan angka 06.00. Nah, di sini ada sebuah contoh lagi. Di gambar pertama, jarum pendek di angka 6 dan jarum panjang di angka 1. Maka jarum panjang di angka 1 itu melewati 1 angka, maka ditulis 5 menit. Dibaca jam 6 lewat 5 menit dan ditulis pukul 06.05. Nah, gambar yang kedua, di sini jarum pendeknya di angka 6 dan jarum panjang di angka 3. Maka sudah 3 kali lompatan. 12 ke 1, 1, 1 ke 2, 2, 2 ke 3, 3. Maka 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15.
maka dibaca jam 6:15 menit dan ditulis pukul 06.15. Nah, untuk gambar yang ketiga, di situ jarum pendek di angka 6 dan jarum panjang di angka 6. Maka ditulis 06.30 atau dibaca jam 6:30 menit. Nah, untuk gambar yang keempat, itu jarum pendek di angka 6 dan jarum panjang di angka 9. Maka dibaca jam 6:45 menit dan ditulis pukul 06.45. B. Jam digital. Nah, jam digital itu tidak ada jarum panjang dan jarum pendek. Jam digital menggunakan angka untuk menunjukkan waktu. Nah, pada jam digital biasanya terdiri atas 4 atau 6 angka. Setiap 2 angka dipisahkan oleh tanda titik 2. Seperti gambar di bawah, 04.238. Maka jam di samping menunjukkan pukul 04.38. Maka dibaca pukul 4:38 menit. 2. Mengukur panjang benda. Nah, di sini ada sebuah pensil yang kita letakkan di sebuah penggaris. Nah, kita mulai dari angka 0. Nah, maka gambar di atas bilangan yang sejajar dengan ujung pensil adalah angka 7. Jadi, panjang pensil tersebut adalah 7 cm. 3. Mengukur berat benda. Nah, satuan berat yang biasanya digunakan pada timbangan adalah kilogram atau ditulis dengan huruf kg. Ada juga timbangan yang menggunakan satuan gram yang ditulis huruf G, yang digunakan untuk menimbang benda yang lebih ringan. Dan di sini ada sebuah gambar timbangan berat pepaya adalah 3 kg, maka tertera tulisan 3 kg. Nah, kemudian ada sebuah anak namanya Bayu, dia mengukur berat badannya, menimbang berat badannya sejumlah angka 28 kg. Nah, di sini ada tugas untuk kalian mengerjakan halaman 77 nomor 1 bagian A sampai L di buku paket. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nartatim darsana biqiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.